Dibilang kesel aku karo anak wedok. Lah piye? Anak wedokku kakinya bonyok, jatuh tiba wes piye coba. Buenas, es la familia Walton tiang Jogja neng Nicaragua. Selamat pagi Nicaragua, Central America. Buenos dias, selamat malam Indonesia, Singapura, Thailand, Malaysia. Tetap semangat pokoknya ya. Dan harus selalu bahagia. Yo wes ora popo. Kere ora popo, pokoknya harus bahagia. Apa kabar ini semua sayang? Pokoknya aku harap kita semua selalu sehat ya dimanapun kita berada. Panas banget sayang. Aku baru aja ngedrop si anak wedok yang cantik ke Colegio San Jose. Dan ini aku baru aja sampai rumah. Aku baru menenangkan diri dengan kipas angin. Sambil kita minum kopi, sambil hari ini aku nggak masak sayang. Hari ini acaranya kita hanya makan dengan mie rebus ala Indonesia. Terus nanti malam kita mau bikin buñuelo. Nanti aku ini ya nanti aku share videonya ya sayang ya. Aku itu yang kemarin itu yang rasanya tuh dibilang kesel aku karo anak wedok. Lah piye? Anak wedokku kakinya bonyok, jatuh tiba wes piye coba. Tiba sayang. Jadi kan ceritanya kemarin itu kan aku jemput dia. Aku datangnya lebih awal kan ke Colegio San Jose. Aku datang lebih awal. Aku jalan pelan-pelan kan. Soalnya kan kalau jalan capek itu pengaruh umur ya yang pengaruh. Wes tua. Wes tua yo seperti ini sayang. Jalan harus pelan. Aku jalan pelan, aku tuh sampai di Colegio San Jose tuh lebih awal ya. Aku sampai di sekolahnya anak wedok itu lebih awal. Nah, aku kan nunggu sambil mengurangi nih keringat ini karena jalan kaki. Di Nicaragua ya sayang, kita tuh harus jalan kemanapun, kita tuh harus jalan, budaya jalan kaki. Apesnya ini Ibu Bolton ini ora kuat jalan kaki sayang. Aku tuh bener-bener ora kuat jalan kaki, tapi aku harus jalan kaki kemanapun aku harus jalan kaki. Tapi sayang itu bagus, apalagi kita yang punya asam urat. Bagus itu. Kita yang punya asam urat itu bagus, sering-sering jalan kaki itu bagus sayang. Aku duduk santai nunggu anak wedok. Terus ternyata tuh kelasnya kelasnya anakku itu dapat jatah makan siang. Kemarin dapat jatah makan siang. Sebenarnya bukan kemarin ya, 2 hari yang lalu sayang. Yo maaf yo beginilah namanya juga pengaruh udah umur, apa-apa lupa. Aku lihat dia kan ada di line kan, harus di line kan, nunggu ibu guru. Wali kelasnya kan cewek. Lalu aku panggil dia kan, aku panggil anak wedok. Tak panggil gue anak wedok, gue tak panggil sayang. Aku bilang, "Moy, what you gonna eat? Because you always bring your own food. You don't have to eat in the canteen." Aku bilang kan, "Dek, kamu itu bawa selalu lunch box itu kamu selalu bawa. Kamu tuh nggak perlu makan di sana." Ya kan, karena kan piye sayang ya. Semenjak tinggal di Nicaragua itu budaya kami itu dari keluarga mertua
Walton Hilton itu tidak memperbolehkan makan di luar. Ya kurang ngerti ya sayang ya. Jadi kami itu selalu makan neng jero omah sayang, di dalam rumah kami itu selalu makan. Mostly ya, sering-seringnya itu selalu makanan kita sendiri. Makanya saya sebagai generasi penerus Walton yang kedua, Walton Hilton ini, saya belajar masak. Aku belajar masak semua sayang. Semua makanan Nicaragua itu aku harus bisa. Dan setiap hari demi hari itu aku berusaha memperbaiki rasa makanan setiap every single food, setiap makanan di Nicaragua itu aku harus berusaha memperbaiki. Setiap kali bikin video terganggu oleh pesawat sayang. Bandara lokal di belakang. Aku nggak pernah konten ya di situ. Aku nggak pernah. Kalian pengen tahu bandara? Susah banget ya ngomong. Kalian pengen tahu bandara tercantik dan termungil? Kalian jangan membayangkan bandara lokal di Indonesia, di kampung kalian, di kota kalian, sayang. Kalian jangan membayangkan seperti itu, sayang. It's so much completely different. Diferente, mucho. Kapan-kapan ya, sayang. Aku bikin video di situ ya. Katanya diperbolehkan kok bikin video di sekitaran bandara. Asalkan di luar, jangan di dalam. Di mana ya? Ya maksudnya di teras atau piye ya? Serang ngerti aku sayang. Ya besok ya sayang ya. Nah itu aku nunggu anak wedok. Asih mami, I'm not gonna eat. I'm just want to follow everyone. Yo wes sana gitu. Aku bilang gitu kan sama anak wedok. Ya sudah nggak apa-apa sana mau ya gitu karena lah. Setelah jelang beberapa menit dia balik ke kelas bersama ibu wali kelas. Lah kok anakku sikile bonyok. Lah dalah iki piye iki bocah. Aku tuh antara marah, kesel. Itu soalnya kenapa aku keselnya udah berkali-kali aku kasih tahu Nek, Dek kamu nggak usah makan di kantin, soalnya kan kamu itu bawa lunchbox. Kekeh dia mau ikut sama temen-temennya. Dan yang bikin aku kesel itu tadi waktu di kantin itu ibu guru di mana? Lah kui lo sayang. That's the point. Itu yang bikin aku kesel. Ibu guru itu di mana tadi? Kok waktu anakku jatuh dia nggak lihat? Nah itu aku kesel toh. Dan yang bikin aku tambah kesel itu sayang, aku ora iso ngomong nganggo basa Spanyol sampai hari ini. Terus aku bilang, aku berusaha nggak marah kan gitu. Dek, kan udah mami kasih tahu nggak usah makan di sana. Jadi kata dia, terus aku bawa pulang. Dan ini ceritanya udah sampai rumah ini. Nah, ini kan seri kedua ini. Wes tekan ngomah, sudah sampai rumah. Aku tanya, how did this happen to you? Gitu. Aku mami, jadi dia lalu anakku wedok cerita. Mami tadi aku didorong sama anak cowok. Loh, didorong kok kamu diam aja tuh gimana? Dek, aku gitu. Langsung kamu bilang Bu Guru jangan diam aja gitu. Kok didorong kok diam aja aku gitu. Enggak bilang sama Bu Guru gitu. Awas aku. Siapapun nanti besok itu ya, mulai besok siapapun yang berusaha untuk mengganggu, langsung kamu bilang Profe, biar sama Profe langsung dibawa ke direktur sekolah. Yo langsung aku menunggu sayang, aku kesel banget ya aku. Terus aku soalnya gini loh sayang. Begini, anak-anak sini itu mainnya keras karena lingkungannya itu seperti ini. Mayoritas tuh
Mereka tuh mainnya tuh keras tuh loh sayang. Budayanya itu loh, karena kan ya beda banget sama negara kita, beda banget sama di Indonesia. Culture-nya is so much completely different. That's why every single day I always angry. I always try to control my. Aku tuh udah berusaha sabar, ya wes sabar. Begini sayang, begini. Aku rasa ini sama aja ya, ibu manapun, terutama orang-orang Indonesia yang tinggal bukan di Indonesia itu, seperti ini tuh selalu menjadi problematika, itu pasti itu sayang. Karena ini aku terjadi, ada juga ada keluarga Indonesia juga, mereka itu tinggalnya di Jerman. Mereka juga sayang dibully, selalu seperti itu sayang. Orang Asia itu selalu dibully sayang, dimanapun berada. Jadi untuk kalian itu anak sayangku yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kalau kalian itu memutuskan untuk tinggal di luar Indonesia, itu ya harus siap mental. Mostly hampir semua tuh kayak gitu, kena bully, itu rasis, dibedakan, nggak dipedulikan, always. Ya kembali lagi itu tadi ya, kembali ke anak wedokku tadi. Nah terus aku bilang, Moy, do not do like that, jangan seperti itu, kamu harus bilang ke profe. Habis itu sayang, aku kan nggak bisa bahasa Spanyol, aku langsung kirim pesan. Aku jadi sampai rumah. Nah ini sampai rumah dulu. Tadi kan udah mendengarkan versinya Netanya kan ya, kenapa tadi dia jatuh, terus bonyok sikile. Habis itu langsung aku bersihkan dulu pakai air kan sayang. Aku bersihkan pakai cotton, soalnya kan Netanya tuh drama kalau jatuh. Lah itu aku bersihin sampai bersih, sampai nggak ada debu yang nempel itu kan. Habis itu aku kasih alkohol. Habis itu selisih berapa menit ya, mungkin 1 jaman, langsung aku kasih vaselin. Di sini kan budayanya begitu, biar lentur, biar nggak kaku, biar cepat sembuh juga, itu tujuannya seperti itu sayang. Lah ya wes toh, langsung begitu santai dia istirahat habis makan siang, langsung aku kirim pesan lewat WhatsApp ke wali kelasnya. Bu, tadi Netanya ibu lihat tidak? Netanya itu jatuh bu, berdarah kakinya. Dan tadi sampai rumah sudah saya bersihkan itu luka-lukanya. Terus tadi saya tanya, kamu kenapa? Terus tadi katanya dia didorong bu sama anak dari kelas grado C juga, cowok temannya. Saya nggak tahu itu siapa bu. Terus aku bilang, Bu, tolong ya bu, anak-anak itu dinasehati, bermain tidak apa-apa tapi jangan bermain kasar. Soalnya di sini itu ya seperti itu, karena yo piye yo sayang ya budayanya gitu loh sayang. Awang udan-udan hujan badai, yang hujan badai ya, yang hujan badai, bukan hujan seperti di Indonesia, hujan badai main di luar. Wih neng jopo kono kuwi sayang, di jalan situ. Walah aku gitu. Aku bukannya menghakimi, bukannya aku menjudge kalau ini tuh negaranya tuh terlalu primitif. Ya ora sayang, sebenarnya tuh edukasi di negara ini itu juga bagus sebenarnya. Jadi memang tergantung orangnya itu niat apa enggak. Seperti itu sayang. Aku bilang sama Bu, bermain it's okay. It's normal bu, soalnya kan ini masih kecil, ini kan masih masa-masa bermain ya kan. Tapi Bu, tolong dinasehati anak-anak, jangan bermain kasar dan jangan seperti itu tadi Bu, mendorong, menendang, jangan ya Bu, tolong gitu. Karena anak saya ini basicnya dia tuh
orangnya terlalu baik di luar Bu, itu yang membuat saya kesal. Jadi dia tuh suka melindungi temannya. Nah itu Bu, itu yang bikin saya kesel. Karena temennya tidak seperti itu, karena temennya nggak sebaik Netanya Bu. Langsung ku gituin wali kelasnya. Tolong ya Bu, itu kalau sampai Netanya tuh berdarah banyak sekali lalu ke rumah sakit atau kakinya patah, itu bagaimana Bu? Anak saya cuma 1. Gituin langsung. Itu kira-kira siapa nanti yang bertanggung jawab? Yang rugi itu siapa Bu kalau bukan saya? Aku bilang gitu. Oh iya, besok saya akan bicara dengan Netanya dan saya akan menasehati anak-anak di kelas. Ya wes ta sayang, aku ya percaya toh karo Bu wali kelas. Soalnya kenapa sayang? Gimana ya? Sebenarnya tuh yang kasar tuh yang orang-orang Spanyol ini. Tapi gimana, aku hidup di negara Spanyol, mayoritas orang Spanyol. Jadi aku bingung kan, aku mau apa? Apa namanya itu sayang? Ingin memberitahu yang benar. Jangan seperti itu dan itu ada aturannya. Kayak orang nggak tahu aturan ya wes kui mau. Ya, terus aku bilang ya udah Net itu. Listen to mommy and daddy. Terus aku bilang, Moy, kalau temenmu tuh nendang, kamu tendang balik. Kalau dia bilang profen, nah dia mulai dulu Bu. Langsung kamu gituin. Kamu jangan lemes Moy gitu. Karena budayanya beda, kamu jangan lemes, kamu harus kuat. Bilangnya gitu. Kalau dibilang kasihan ya aku kasihan. Aku tuh sering marah sayang, tapi aku tuh sayang, aku tuh kasihan, aku tuh dia tuh begini loh, aku aku kasih support gitu loh, biar dia tuh kuat gitu. Catatan loh sayang, yang ingin pindah ke luar negeri nih harus tahan mental, harus tahan banting. Dan untuk sayangku semua, sayang jangan lupa gabung di komunitas Familia Walton di sini nih, di bawah ini ya sayang, please, supaya jika channel Familia Walton ini semakin berkembang, kita itu bisa membantu sesama kita yang lebih membutuhkan dari kita sayang. Karena di Nicaragua itu banyak banget orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita. Tolong dukung kami di Nicaragua ya sayang. Nah kemarin ya nih aku cerita soal kemarin. Jadi kemarin siang waktu aku jemput Ibu Walton kecil, aku ketemu sama abuelo, sama kakek yang waktu dulu itu aku bantu. Jadi udah tua banget, orang Spanyol, tua banget, udah jalannya kayak gitu. Karena aku juga nggak punya ya, jadi aku tuh membantunya seala kadarnya. Jadi aku memberikan sedikit rezeki biar si kakek itu bisa beli makan siang. Seperti itu sayang. Jadi kemarin tuh pas lewat aku bilang, Parati abuelo. Semangat loh dia, sudah tua tapi semangat. Pokoknya buat sayangku semua yang kira-kira punya celana panjang, punya celana pendek, gaun, apapun itu, mochila, mochila ya, bahasa Spanyol. Yang punya tas, yang punya buku, apapun itu yang sudah tidak kalian berkenan tapi masih bisa dipakai buat temennya yang lain, orang yang lain. Itu jika kalian berkenan, kalian bisa mengirimkannya ke Nicaragua. Di sini ya, di alamat kita ini. Ini alamat rumah kami. Tolong dicatat ya. Dan tolong sekali please bergabung dengan komunitas Familia Walton. Semoga kita bisa membantu sesama di luar sana. Amin.
Dan jangan lupa sayang ikuti TikTok aku, Instagram, Facebook, jangan lupa. Terima kasih sekali untuk hari ini sayang sudah nemeni aku hari ini, cerita-cerita kita, sharing-sharing kita eh, kehidupan kami di keluarga Walton Prasetyowati di Nicaragua. Terima kasih sekali, buenos dias. Sampai jumpa lagi sayang. Sampai ketemu di vlog-vlog yang lainnya sayang ya.